Tauhid adalah syirrun ruhaniyun, cahaya yang sangat lembut, sinar latif, cahaya ruhani anu ku eta cahaya ruhani ku sir ruhani tudriku bihin nafsul ulum ad-daruriyata wa nadariyata, bisa menemukan ilmu doruri dan bisa menemukan ilmu nadori. Ilmu doruri adalah ilmu yang harus dipelajari. Ilmu yang bisa dipelajari seperti memahami kitab-kitab, memahami ilmu-ilmu pannya 12. Wan nadoriyat, ilmu nadori itu adalah ilmu yang hampir kebanyakan dihasilkan dari pengalaman hidup. Nadori tidak bisa dipelajari. Wa mahalluhu, jeung ari tempatna syir ruhani, al-qalbu itu di dalam hati. Tempatna ruhani itu di dalam hati. Cahaya ruhani itu tempatnya di hati. Jadi cahaya hati. Wa nuruhu fid dimai, dan cahayanya fid dimai di otak. Mantapna can ngajadi ilmu, lamun teu ilmu can diasupkeun kana otak, ditendeun dina hati. Lamun ilmu geus ditendeun dina otak, diasupkeun kana otak, ditendeun dina hati, tuluy diamalkeun, maka akan jadi ilmu sebenarnya. Wabtidauhu, yang ari mimitina itu ruhani, syir ruhani, fi hina nafhi ruh fi janin, tatkala malaikat meniupkan ruh ketika usia 4 bulan orang dina kandungan indung urang. Jadi syir ruhani itu diasupkeun tatkala usia orang 4 bulan dina kandungan. Wa awalu kamalihi al-bulugh, kesempurnaanana tatkala ketika orang mencapai usia balik. Maka dikata nur latifun ruhani, cahaya yang sangat lembut. Ruhani teh cahayana adalah sinar yang tidak akan ada, yang dapat melihatnya kecuali Allah. Sinar ruhani eta moal katompo ku urang kecuali wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sinar akal tersebut bukan sinar yang dapat dilihat oleh mata dan bukan pula sinar gaib. Seperti Nur Sahwati, halusnya ngaran awewe karena Nur Sahwati. Sinar hati yang berkaitan dengan asmara. Jadi ketika asmara sedang menggebu-gebu, aya nu disebut Nur Sahwat. Eta moal katempo. Paling katempo dina cirina. Gering nangtung ngalang layu. Mikirkeun si dia nun jauh di sana. Itu asmara. Kan? Di baheula dicaritakeun. Ketika kita akan memulai
berselancar dalam asmara cinta, maka kudu aya kekuatan dina diri urang. Ulah padu wae. Kan dibejaan di baheula, yang paling sakit itu bukan ditolak cinta. Yang paling sakit itu adalah kita mencintai seorang wanita, namun wanita tersebut tidak mencintai kita. Itu yang paling sakit. Sebab ketika ditolak cinta, cinta ditolak, dukun bercinta. Itu Nur Sahwati berkaitan dengan asmara. Tetapi ketika aulia-aulia Allah itu pun adalah asmara kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak disebut Nur Sahwat. Disebut Nur Sahwat. Berbeda dengan Nur Asmara yang berkaitan dengan kecintaan terhadap dunia. Dunia isinya ya loba, yaitu makhluk-makhluk di luar Allah. B. Nur duniawi, sinar hati yang menjurus kepada keduniaan. Ketika seseorang mencintai keduniaan, maka akan timbul nur duniawi. Nah, tapi itu bisa ketinggalan, sebab itu perkara gaib. C. Nur nafsu, inna nafsa la amaratan bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan mengajak kepada kejelekan. Sinar nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Tetapi kita pun perlu tahu bahwa nur nafsu itu kabagi dua. Bukan hanya mengajak kejelekan kayak di tasawuf. Ayat disebut nur mutmainah, ayat disebut nur madzumah. Kayak nur nafsu di dia adalah nur madzumah yang selalu mengajak kepada kejelekan. Berbeda dengan nur mutmainah. Ketika nur mutmainah itu adalah nur nafsu yang selalu mengajak kepada kebaikan. Karena ketika dina talqin sok ditungtungan ku ayat naon? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i, itu adalah nur yang dirindukan ke Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika nur nafsu merupakan mazumah, goreng, jelek, yaitu nur nafsu yang selalu membawa kepada kejelekan. D. Nur syaitan, nah iya penghalusna. Nabi nur syaitan, sinar pancaran setan yang merusak jiwa manusia. Ayah setan, ayah iblis. Iblis itu adalah ajajil. Sebagian ajajil itu adalah kelompok malaikat. Bahkan di antara wali-wali dan malaikat. Tetapi ajajil membangkang. Maka ajajil dilaknat Allah. Setan, di Ibnu Katsir dikatakan bahwa setan itu adalah sifat iblis. Namun di dalam keumuman ada iblis, ada setan. Iblis sama seperti setan, terbuat dari api. Tetapi setan, nanti ada iblis, ada setan, ada jin gitu. Jin ke sama diciptakan tina api yang menyala-nyala. Iblis oke sarua. Namun setan itu adalah makhluk Allah yang selalu mengajak kepada pembangkangan. Ngajak karena kegorengan. Ngajak untuk memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di kalangan iblis
ada di kalangan jin. Betapna jin itu aya nu mukmin, aya nu kafir. Ketika kafir derajatnya sama dengan iblis. Tetapi ketika jin itu muslim, mukmin, derajatnya sama dengan manusia. Kahitoban ku hukum. Betapna dina ayat Al-Qur'an nu wajib ibadah itu jin jeung manusia. Ayatna kumaha? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana telah disebutkan dalam hukum adat bahwa ada sebutan adat yang bukan hukum adat. Aya adat tapi lain hukum adat. Betapna berbeda aya adat, aya hukum adat. Adat tu kamari diceritakan kamari. Adat itu adalah kebiasaan yang sering terjadi. Itu adat. Hukum adat adalah hukum akal. Hukum adat adalah isbatu amrin li amrin aw nabyu anhu biwasitatil tikrari bainahuma alal hissi ma'asihati tahalubihi wa adami taksirihi. Itu adat. Ada sebab musabab. Itu ada. Ada adat yang bukan hukum adat. Begitu pula halnya dengan akal. Ada sebutan akal yang tidak termasuk kepada takrif di atas. Jadi takrif hukum akal. Karena pengertian berbeda. Antara satu, akal yang berarti pikiran. Pada kata-kata contoh, gunakanlah akalmu, jangan seperti yang tidak punya akal. Itu akal, lain hukum akal. Itu tentang akal, tetapi lain hukum akal. Gunakan akalmu. Dua, akal yang berarti adat. Akal saya tidak mengerti yang dibakar tidak hangus. Cek akal tengarti aing mah mun dibeulem teu tutung. Cek akal, namun eta teh hukum adat. Eta teh adat, kebiasaan. Ya cek akal kahar lamun nu dibeulem tuh tutung. Sebab adat kebiasaan nu dibeulem tuh tutung. Adat akal berarti adat. Tiga, akal yang berarti ikhtiar. Saya kehabisan akal. Bahasana saya kehabisan akal. Ucapan seperti itu adalah kesimpulan dari ikhtiar. Kesimpulan dari ikhtiar. Jadi kudu ikhtiar. Bunta kena-kena teh kumaha carana? Ulah cicing wae. Moal ngakeul lamun teu akal, teh eta ngaranna ikhtiar. Jadi akal yang berarti ikhtiar. Opat, akal yang berarti pinter. Anak itu akalnya boleh juga. Seusia itu sudah mampu membuat mobil-mobilan sendiri itu gampang. Jangan sebut saya anak kecil, Paman. Nah, itu bahasa si Pak. Ya, kita bahasa si Pak DP. Bahasanya kepintaran. Akal yang berarti pintar. 5, akal yang berarti dewasa. Sama bahasa maksud tadi. Jangan sebut aku anak kecil, Paman. Sebab anak kecil itu belum punya akal.
Sebab nunggu berpikir itu bukan anak kecil lagi, berarti sudah dewasa. Walaupun postur tubuhnya kecil. Jadi akal itu adalah cahaya ruhani. Dengan cahaya ruhani kita bisa menemukan ilmu doruri, ilmu nunamrak, ilmu doruri ya, nunamrak yang bisa dipelajari, yaitu doruri. Tak kasih ayat orang ngaji, itu dorurinya yang bisa dipelajari ke orang. Nah, dengan ilmu doruri iya, orang bisa wow jeung Allah, wow jeung Rasulullah, bisa makrifat ke Allah, bisa idrok jajim ke Allah dengan ilmu doruri. Tetapi ada orang-orang yang tidak mempelajari ilmu doruri, tapi makrifatnya ke Allah lebih di orang-orang yang mengkaji ilmu doruri. Itu adalah biasanya dengan pengalaman-pengalaman spiritual. Dia ketemu seorang alim, ketemu seorang mursyid, ketemu seorang aulia Allah anu disumputkeun kawalianana, tapi dia tahu bahwa itu adalah seorang wali. Wali murid. Karena guru Pak Ade. Nah, ilmu doruri jeung ilmu nadori ia bisa diketemukan anakku ku akal. Sebab akal itu adalah syir ruhani. Bahkan lamun saya posisinya kita bahas khusus tentang syir ruhani, nanti dina ilmu tasawuf kebanyakan tentang syir ruhani itu akan dibagi-bagi nanti. Jadi dia mah untuk tauhid mah pengertian akal itu adalah cahaya ruhani. Anu cahaya ruhani eta ditempatkeun kalau dina hate. Mentakna orang-orang nu tertutup hatina itu mulai cahaya rohani akan selamanya monoton kan gitu. Akan selamanya monoton ketika ada syir rohani, maka orang tersebut bisa diajak ke dalam satu kebaikan. Tetapi ketika syir rohanina melempem, hati tertutup, kayak bahasa orang mata hati, kayak bahasa mata hati, kayak bahasa mata batin, kan gitu. Daya cahaya hati bisa ditinggali ke panca indera, mau bisa ditinggali ke indera penglihatan. Hanya Allah yang tahu. Bahkan menurut ilmu-ilmu yang lain, cahaya-cahaya tersebut bisa dilihat ke orang-orang tertentu. Ke orang-orang tertentu. Sama masalah batin, ia tidak bisa dihukuman ku indera penglihatan. Tidak bisa. Tetapi ke orang-orang tertentu yang diberi keistimewaan ku Allah Subhanahu wa taala, cahaya tersebut bisa diketemukan. Namun pengertian awal orang di dia, cahaya ruhani tetap tidak bisa dilihat oleh indera penglihatan. Sebab yang hanya bisa melihat cahaya syir ruhani tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ilmu lain itu bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang orang tersebut diberi keistimewaan ke Allah Subhanahu wa taala. Dengan ciri-ciri kanyahoan syir ruhani, kanyahoan cahaya akal, seperti itu tadi, pinter,
itu tertinggali cahaya ruhani, tetapi ditinggali karena kecerdasan, nah, ai ciri lah. Ditendena si ruhani tatkala kita usia 4 bulan dalam kandungan. Jadi di usia 4 bulan dalam kandungan jero rahim induk urang, rezeki, maut, jodoh, bagja, cilaka, berikut sir ruhani diasupkan ke malaikat, ditiupkan ke malaikat. Mentantakan janin anu di bawah usia 4 bulan koruron itu terkudu disolat bermawat. Sebab jangan aya nyawa. Jangan aya nyawa. Setelah 4 bulan pas lewat sapoe itu nyawa geus diasupkeun. Berarti posisina wajib disolatkan. Nu koruron manca. Nu koruron terkudu disolatkan. Geus we kubur. Itu sir ruhani. Akal dibagi dua, aya akal goriji, aya akal tobi'i. Akal goriji adalah akal yang mempunyai daya kekuatan untuk mengerti kepada adanya Allah. Ketika akal orang mampu manggihkeun Allah, maka akal orang disebut akal goriji. Dua akal tobi'i. Akal tobi'i itu adalah akal yang mempunyai daya kemampuan untuk menghasilkan tujuannya, tapi tidak mampu untuk mengerti kepada adanya Allah. Teu mampu, teu bisa manggihkeun karena ayana Allah. Biasanya sok disebut akal hewani, akal binatang, anu hirupna ngan saukur hardolin, dahar, modal, murid. Itu akal tobi'i. Manusia yang tidak mampu beribadah itu tobi'i akal. Berbeda jeung binatang, berbeda jeung hewan. Nu sapopoena hees, udang, mandi, kulit, dahar, jalan-jalan. Tetapi akal goriji adalah akal yang mampu mempunyai daya kekuatan keur bisa manggihkeun dat Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal goriji ieu dipikir ulang. Man arofa nafsah faqad arofa. Kita berpikir tentang diri urang. Diri kita itu siapa? Saha urang teh? Urang itu adalah makhluk yang diciptakan Allah, disebut manusia. Ketika makhluk berarti ada yang menciptakan. Saha nu menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berpikir tentang diri kita bahwa kita itu ada yang menciptakan, bahwa urang aya nu nyiptakeun, mun aya nu nyiptakeun berarti mun aya nu diciptakeun berarti aya anu nyiptakeun. Bakal kapanggih Allah. Bakal kapanggih Allah. Kudu berpikir di luar diri jeung tubuh urang. Pikiran we dina anggota tubuh urang. Kunaon leungeun nilapna ka tukang ka jero. Dagangan ka jero. Nilapna. Embe suku hareupna ka hareup ka tukang. Ka hareup ka jero nilapna. Embe. Saurang jeung urang jeung leungeun urang embe nilapna. Hah? Berbeda. Embe mah ka hareup. Salaman awe kerja embe kerja depan. Ya kan? Ka hareup kan main nama. Urang mah ka tukang kan dia. Ini dibuat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus tuurna embe
Kahareup apa ka tukang? Beda teh jeung urang. Berbeda jelas. Leungeun urang mah ka jero ka dieu nilapna, embe mah kahareup. Ieu takan ieu. Tukurna urang mah kahareup, embe mah ka tukang. Perhatikan embe lamun ke depan. Nandakeun embe mah teu kudu salat. Embe mah teu kudu ibadah, memang lain sujud, embe mah depa ngaranna. Mun manusia sujud mun embe depa, sebab mau bisa embe sujud sok bae kita sujud. Asal keningan Beda jeung embe ieu. Di mana embe manusia ieu. Uput eta. Ieu mah embe domba, tinggali. Ya. Jadi posisinya sok lihat binatang, rek sapi, rek kebo, semua binatang itu diletakkan berbeda dengan manusia. Itu karena dibuat ke Allah Subhanahu Wa Taala hanya manusia yang bisa sujud ke Allah Subhanahu Wa Taala. Binatang mau bisa. Perhatikan. B. Mun hayam, udah hayam 2 sukuna oge. Nu 4 binatang 4. Itu pasti lamun teh urang ditinggali suku hareupna, ieu pasti keluar mainna. Nyirepna keluar gitu. Berapa kan ka jero ka dieu. Ka jero. Ka dieu. Mainna mah ka dieu tah melengkungna. Itu spesial dibuatkan ku Allah untuk manusia agar manusia bisa sujud ke Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu teh ku akal kapanggihna. Mikiran awak, mikiran B, pikiran domba, akurkeun urang jeung embe. Dina posturna, terus dina cara penciptaanna Allah nyiptakeun suku embe nu hareup mun manusia leungeun. Cara nyiptakeun Allah suku embe nu tukang, berarti mun urang suku sarua. Perhatikeun ku urang eta. Ge urang bakal takjub. Tah ieu ketakjuban ieu bisa manggihkeun anak Allah karena ayana akal goriji. Ketika tidak mampu nyampe mengetahui karena ayana Allah, berarti akal tabi'i. Akal tabi'i. Bila mana yang mempunyai akal goriji tidak menggunakan akalnya untuk berpikir sampai iman kepada Allah, maka jatuhlah martabat dan posisinya di hadapan Allah lebih rendah daripada hewan yang hanya mempunyai akal tabi'i. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Nyata bahwa kami jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Isi neraka jahanam itu lolobana jin jeung manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai mata hati tetapi tidak dipergunakan. Hatena tidak digunakan untuk bisa menemukan Allah. Tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai telinga, mereka diberikan telinga, diberi jeli, diberi cepil, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Manusia tersebut teu aya bedana seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih sasar daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lupa, orang-orang anu gofil, orang-orang anu poho.
Laguna ieu lagu Bimbo. Mana gitu? Bimbo laguna. Punya mata tapi tak melihat. Ini mana bibitna? Tanya ayat ieu. Hah? Bimbo lah. Kalau di mana di termosan ada Bimbo. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Jadi ketika orang diberikan akal, diberi hati, dina hati itu ada cahaya, disebut cahaya hati. Tah ku cahaya hati panggihkeun Allah. Lamun diberi hati, jadi pancaran mata batin, pancaran mata hati, gunakeun. Cara ngagunakeunana kudu daek diasah mata batin. Mun hese diasah jeung teu bisa diasah, oke bakal mintul. Cahaya hati. Alhamdulillah diberi cahaya hati bisa manggih Allah, bisa wajib Rasulullah. Yakin dan percaya karena ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakin melalui ayat-ayat Allah, melalui firman-firman Allah. Dan ayat-ayat Allah pun terbagi menjadi dua. Ada ayat yang tersurat, yakni Al-Quran. Ada ayat yang tersirat. Paling banyak yang kita ketahui Quran 6.666 ayat. Tetapi ayat-ayat yang tersirat melalui pengalaman hidup, melalui perkara-perkara nu katempo, nu ditempo, nu kadenge, nu didenge, itu paling banyak terkadang. Ia adalah biasanya melalui pengalaman hidup dan melalui pengalaman spiritual. Ayat-ayat yang tersurat Al-Quran disebutnya kalamdal, tetapi firman Allah yang lebih luas dan lebih banyak itu di Lauhul Mahfuz, alamat lul karena. Jadi Al-Quran itu hanya dal. Jadi kalamullah kebagi dua, ayat dal, ayat madlul. Dal itu adalah Al-Quran, hanya sebagian dari kalamullah. Sebab Injil oke kalam Allah, Taurat oke kalam Allah, Jabur oke kalam Allah. 4 kitab itu adalah sebuah kalam Allah. Tetapi yang dijaga keasliannya hanya Al-Quran. Jabur, Taurat, Injil tidak dijaga keasliannya dan bisa dirubah, bahkan ayeuna banyak tuh dirubah. Al-Quran Al-Amdal 6.666 ayat, madlulna di Lauhul Mahfuz lebih banyak, lebih luas. Kudu apal kalaman dulu. Apalkeun we kalamda. Boro-boro ngapalkeun baca Quran na kitara. Tapi sok aya kadenge ta surat di Masjid Madura saya. Asa mau surat di Masjid Madura. Baca nanti tiap ke subuh sok aya nu tadarus. Di Masjid Madura. Lagam nama asa apa lagam nama? Besok diajak tadarus, besok diajak tadarusan di makam. Biasanya. Banpol. Nah itu. Jadi akal kebagi dua, hiji akal goriji, dua akal tobi. Akal goriji akal nu mampu menggigit zat Allah. Akal tobi akal nu teu mampu, yang tidak punya daya kekuatan untuk mengetahui akan adanya Allah.
Jadi ketika orang-orang beriman ke Allah, akalnya tabii. Sepinter apapun dia, secerdas apapun dia, tetap dihukuman akal tabii karena akalnya teu mampu menemukan Allah Subhanahu wa taala. Enak ke tren kalangan Kristen, Kristen Ortodok, kalangan Yahudi berbicara di mayoritas umat-umatnya berbicara tentang Allah, berbicara tentang Al-Quran dengan tahapan-tahapan kecanggihan alat elektronik. Itu mereka bisa percaya akan adanya Allah. Melalui cat-cat tentang agama. Katanya Amerika udah ribuan mualaf di Amerika. Kejadian terbakar Los Angeles itu ribuan. Mayoritas umat muslim di Amerika akhirnya sudah mencapai 7% dari popularitas non. Jadi non populasi warga Amerika. Ini warga Amerika seberapa juta warga Amerika, beratus juta. Diambil 7% aja, itu sakumaha kekuatan Islam di Amerika ini. Populasi nah, jumlah penduduk nah. Nah iya, karena adanya cahaya-cahaya hati, karena ada cahaya-cahaya kolbu, karena ada hidayah dengan cara nah Allah memberikan hidayah, dengan cara nah Allah memberikan taufik. Ada sebab hidayah kan ajakan hidayah. Nus hese itu adalah taufik. Ketika ayat nah hidayah, ayat gerakan-gerakan untuk bisa memahami, untuk bisa menemukan akan adanya Allah dengan kecerdasan yang ada di diri mereka, itu bisa menemukan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah berbeda dengan adanya makhluk. Ada orang-orang barat mah kudu kaharti ku akal. Nah dengan adanya kemampuan teknologi AI ayeuna, mereka lebih percaya. Bahkan kemarin hayang seri tinggalin di AI itu bersahadat. Cengunanya orang-orang mualaf, coba kalau kamu ini agamanya apa? Cuma ini agama saya Islam. Coba syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. HP bisa ngomong seperti itu. Manfaatnya teknologi canggih. Nah, tapi madaratnya pun banyak. HP atau ngaranna oge. Lamun dicekal ku lalaki jadi halusinasi tentang perempuan. HP halusinasi perempuan. Lamun dicekal ku awewe halusinasi pria. Ya makanya semua HP dibawa ke dapur jadi bulu pedak. Itu HP. Tahu orang akal orang, ketika akal orang bisa manggih kehendak Allah, maka akal orang disebut akal goriji. Nah, tadi macam-macam akal, 25. Terus dina materi nur rohani bahwa sinar tidak
akan ada yang dapat melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi katempok sinarnya. Karena sinar akal tersebut bukan sinar yang dapat dilihat mata. Kan sok aya gambar-gambar seorang manusia anu di keluar sinarna kan eta. Nah cahaya-cahaya sinar itu mah bisa katingali. Wungkul Allah Subhanahu wa ta'ala. Bari sinarna kan dina jero hate. Tempatna sinar teh. Sirrun ruhaniyun tudriku bihi nafsul ulum ad-daruriyata wa nadariyata. Tentangna akal urang gunakeun. Ketika orang bisa menggunakan akal, dibere mata jeung panempokna. Ku mata ieu orang bisa manggikeun dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain nempok, lain melihat tapi manggikeun. Dibere ceuli. Orang bisa mendengar ayat-ayat Allah melalui pendengaran telinga. Orang bisa mengenal ayat-ayat Allah. Diasupkeun kana otak diteunteun dina hate. Ngajadikeun ilmu ku ayatna pendengaran. Dan itu akal. Kesimpulan disebut akal itu adalah cahaya rohani. Lu bisa manggikeun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat menemukan pengetahuan yang sulit maupun yang mudah. Nu sulit teh ia melalui nadori, nu mudah melalui doruri. Maksudnya nu mudah itu bisa dipelajari. Nadori mah sulit sebab tidak bisa dipelajari. Setiap yang bisa dipelajari mudah, nu tidak bisa dipelajari sulit. Urang mah boro-boro nadori. Doruri oge hese. Doruri oge hese mempelajari. Itu aya keseriusan ketika orang belajar. Nah, orang iya ketika orang geus aya dina posisi ieu akal digerakkan untuk bisa mengetahui ayat Allah, iman urang geus naek. Iman orang aya dina ladang iman ilmu. Lain dimana iman taklid. Sebab iman taklid kan diperselisihkan. Cek sebagian ulama mukmin, cek sebagian ulama kafir. Tetapi iman nugas dipelajari menggunakan ilmu doruri, mempelajari ilmu tauhid. Dengan cara mempelajari ilmu tauhid, orang bisa yakin menemukan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang ulah nuturkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah sekedar gambaran. Ketika Nabi Ibrahim berkelana mencari siapa Tuhan sebenarnya, nempuh matahari. Oh iya juga matahari di pangeran. Tetapi kenapa matahari tenggelam di ufuk sebelah barat? Datang putih muncul bulan pun sama, bulan pun tenggelam di ufuk barat. Terus titiangan. Oh itu lain pangeran. Oh itu eta urang mah teu kudu kitu. Dia tinggal baca kisah Nabiullah Ibrahim tentang keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia teu kudu nempok matahari jeung
teu kudu nempok bulan teu kudu nempok nu sejen-sejenna. Coba kan digambarkeun ke Nabi Ibrahim, cukup hanya Nabi Ibrahim yang berkelana, yang berselancar untuk mencari Tuhan. Mereka yakin Nabi Ibrahim menemukan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar eta makhluk ngaran. Makhluk masih Allah. Makhluk itu di luar Allah, selain Allah makhluk ngaran. Pasal 9 ta'rif hukum akal. Wallahu a'lam. Aja mungkin ngerti. Yang penting kayaknya mana disebut akal, sirun, rohani itu seperti itu. Cahaya hati yang bisa menemukan pengetahuan melalui doruri atau ngobor. Tempatnya dina hati, cahayanya dina hati, cahayanya di otak, intimagi. Tempatnya dina hati, cahayanya dina otak, pancaran akal. Jadi pancaran akal. Diteuneun awal ketik diteuneun eta cahaya rohani tatkala urang usia 4 bulan dina kandungan.